Ya, kita bersyukur kalau hari ini kita sudah di minggu keempat September Bapak Ibu ya, beberapa bulan lagi sudah mau tahun baru ya. Apa yang kita mungkin lewati dalam beberapa bulan ini, dalam tahun ini ada kesulitan-kesulitan, tapi saya percaya Tuhan masih menyertai hidup kita, amin. Tuhan yang sama juga akan menyertai kita menyelesaikan tahun ini. Kita terus berharap, percaya sama Tuhan di tengah apa yang terjadi dalam hidup kita. Saudara, bersyukur hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, kelanjutan dari bagian firman Tuhan yang dibahas minggu lalu. Saudara sekalian, saya mengundang kita membaca dari Markus pasal 13 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-37. Markus pasalnya yang ke-13 ayat 24 sampai 37. Kita baca bergantian Bapak Ibu ya. Saya akan baca ayat yang genap, saudara boleh baca ayat yang ganjil, demikian seterusnya sampai ayatnya yang ke-37. Mari kita perhatikan Alkitab masing-masing karena saya tidak tampilkan di slide di depan. Ayat 24. LAI di sini memberi judul kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ayat 24, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan. Maaf, ayat 25 Bapak Ibu Saudara. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Oke, demikian firman Tuhan, berbahagialah untuk kita yang membaca, mendengarkan, dan juga melakukannya dalam hidup kita sehari-hari, saudara. Saudara, saya sebenarnya bergumul dengan teks ini ya, selain untuk memahaminya, tapi juga bergumul menyampaikannya, saudara, karena tidak mudah untuk dimengerti bagian ini. Salah satu bagian yang sulit dalam kitab Markus, saudara, mungkin yang paling sulit ya. Tapi saya akan coba bersama-sama saudara kita belajar apa yang firman Tuhan nyatakan dengan sederhana. Saya usahakan menjelaskannya, saudara. Saya ingin mulai dengan mengingat sebuah peristiwa dalam perjalanan saya, saudara. Saya ingat waktu saya masih kuliah pasca sarjana saya, waktu itu saya posisi masih di Bandung, kemudian saya harus pergi kuliah itu ke Tangerang, saudara. Jadi saya harus berangkat, biasanya weekend karena kuliah itu mulai jam 6 sore, jadi biasanya saya akan berangkat dari Bandung naik kereta pagi, biasanya jam 10-an begitu ya. Nah, tapi karena saya masih ada di sekolah, saya harus datang dulu ke sekolah dengan izin tentunya dari pihak sekolah, nanti jam 10 saya berangkat, kemudian saya akan kuliah jam 6 sampai besok pagi, hari Sabtu juga nanti kuliah lagi sampai siang, demikian seterusnya selama kurang lebih 2 tahun ya. Jadi saya posisinya di Bandung, tiap weekend saya harus bolak-balik
naik kereta. Saya pergi dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta lanjut ke Tangerang. Nah sudah satu kali pernah kejadian saya itu sudah siap dengan segala sesuatunya untuk berangkat hari Jumat. Jadi saya pergi ke sekolah, biasanya saya ke kantor dulu. Nah di kantor saya menunggu waktunya. Biasanya saya berangkat 1,5 jam sebelumnya saya sudah berangkat gitu ya. Tapi saya menunggu dulu di sekolah ya, karena saya harus laporkan ini dan itu. Nah sebenarnya tidak ada sesuatu yang sangat urgent untuk dilakukan. Saya cukup santai waktu itu. Saya sembari baca buku, menunggu waktu datang gitu ya. Dan saya sudah beli tiketnya elektronik, jadi nanti datang tinggal scan barcode, semuanya udah ready, tas saya sudah saya bawa, udah siapkan semuanya, pokoknya tinggal ready berangkat sudah. Nah pada waktu saya menunggu waktu itu, tiba-tiba datang seorang rekan masuk ke kantor, kemudian ngajak diskusi tentang sekolah. Wah diskusinya menarik ya, kita lagi ngobrol ini ya, jadi saya tertarik, saya pun ngobrol dengan dia. Ngobrol sana sini, ngalor ngidul ya, sebanyak yang kita bicarakan. Dan saya tidak melihat jam Bapak Ibu. Nah akhirnya tentu saja tiba-tiba saya baru ngeh, ini jam berapa? Saya lihat jam saya, tinggal 20 menit lagi dari keberangkatan kereta. Jadi 20 menit, jarak dari tempat saya, kantor saya itu ke stasiun itu kurang lebih 20 menit. Wah saya berharap-harap ini saya ketemu driver mungkin asal Medan kali gitu ya. Supaya dia bisa sep gitu. Nah saya kemudian pesan ojek online datang. Aduh sempet gak ini ya 20 menit. Saya tunggu datang. Wah ternyata bapaknya juga sebenarnya udah cukup cepat. Tapi namanya di Bandung Bapak Ibu ya. Hari ini Bandung itu kota paling macet se-Indonesia. Ya, nah saya juga waktu itu bukannya tidak macet karena udah weekend maka jalanan juga cukup padat. Akhirnya alhasil saya sampai di stasiun itu kereta sudah berangkat. Ya betapa sedih hati saya ya. Karena harus, kan gak bisa diganti ya tiketnya ya. Jadi saya harus beli tiket baru, berharap masih ada dan untungnya ada ya. Saya masih bisa berangkat tapi saya sampai di Tangerang terlambat karena harus berangkatnya lebih siang. Saya kuliah terlambat. Nah saudara dari kisah ini saya sebenarnya mau menceritakan seringkali ada waktu-waktu di mana saya itu sebenarnya bukan tidak siap ya, bukan tidak prepare. Saya sudah siapkan semuanya, saya sudah beli tiket jauh-jauh hari, saya juga bukan males-malesan gitu ya. Bukan saya tidak merencanakan, saya justru sudah merencanakan, saya harus berangkat pukul berapa, tepatnya pukul berapa, harus sudah berangkat supaya tidak terlambat dan seterusnya. Nah tetapi Bapak Ibu, saya terdistraksi dengan hal kecil, yaitu diskusi yang sebenarnya gak perlu-perlu amat sih. Bisa nanti-nanti gitu. Tapi karena cukup menarik rasanya, cukup relate sama saya akhirnya diskusi sama teman saya itu. Nah saudara saya menggambarkan perjalanan hidup kita sebagai seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan juga kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita hidup di dalam sesuatu tujuan yang sudah Tuhan tetapkan, Tuhan kasih arah ke sana, mengikut Tuhan dengan setia. Tetapi saudara seringkali ada distraksi-distraksi kecil yang akhirnya membuat kita gagal fokus. Kehilangan melihat apa tujuan yang sebenarnya. Melihat apa yang Tuhan inginkan. Seperti saya yang kehilangan apa sebenarnya fokus saya hari itu. Saya harus pergi segera berangkat. Jangan terlambat. Akhirnya saya ketinggalan kereta. Nah saudara dalam hidup kita juga bisa begitu. Ada banyak distraksi kehidupan kita. Yang mungkin kalau kita gambarkan distraksi itu mungkin saja kesulitan-kesulitan hidup kita. Mendapatkan pergumulan demi pergumulan, ekonomi yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kemudian itu menjadi sebuah distraksi pada kita untuk mempercayai Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan. Akhirnya kita tidak lagi berada dalam tracknya Tuhan, melakukan apa yang seharusnya Tuhan minta untuk kita lakukan. Tapi kita melupakan dia, mengabaikan suaranya. Atau distraksi itu bicara mungkin ada hal-hal di dalam diri kita, penderitaan, penolakan oleh orang-orang sekitar kita, relasi yang rusak dalam keluarga, dan seterusnya. Yang seringkali membuat kita kemudian bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan sungguh-sungguh melihat hidupku yang sengsara ini? Apakah Tuhan sungguh-sungguh melihat duka citaku ini yang besar? Nah distraksi itu kemudian membuat kita akhirnya berpikir, apakah Tuhan masih mengasihiku? Bahkan dalam satu titik mungkin apakah Tuhan itu ada? Beberapa orang Kristen kemudian meninggalkan Tuhan bukan gara-gara distraksi-distraksi itu. Yang harusnya bukan menjadi fokus utama kita. Tapi distraksi itu merusak
hidup kita, saudara. Nah itu sebabnya saudara, hari ini kita akan belajar satu bagian yang penting dan juga memang sulit untuk kita pahami. Tapi ada message yang sangat dalam yang Tuhan ingin nyatakan, saudara. Bahwa kita di dalam menantikan kedatangan Kristus sebagai para pengikutnya, kita dipanggil untuk senantiasa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dari segala macam distraksi yang kemudian akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Meragukan Tuhan. Tidak lagi mengerjakan apa yang seharusnya Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Nah saudara, pertanyaannya, berjaga-jaga seperti apa yang Yesus maksudkan untuk kita lakukan dalam penantian kita akan kedatangannya kembali. Sudah orang yang percaya Yesus sudah pasti ngerti ya. Kemungkinan besar kita sudah tahu bahwa penebusan Kristus sudah datang, tetapi hari ini belum genap kepenuhannya secara penuh. Redemption itu udah already but not yet fully. Ya, sudah terjadi tetapi kepenuhannya nanti. Nantinya kapan? Pada waktu Yesus datang kembali. Alkitab menunjukkan ayat-ayat yang akan memberikan kita pengharapan bahwa Yesus Sang Tuhan itu, Sang Penebus itu akan datang kembali di dalam penghakiman dan juga pemenuhan janjinya. Nah saudara, bagian ini termasuk dalam apokaliptik itu. Penyataan nubuat tentang kedatangan Yesus kembali itu. Makanya emang sulit ditafsirkan saudara. Nah maka pertanyaannya tadi, berjaga-jaga seperti apa? Yang pertama yang saya mau jelaskan. Berjaga-jaga dengan tetap setia dalam pengharapan karena Kristus. Pengharapan kepada Kristus. Sudah kalau kita lihat bacaan tadi yang memang agak serem-serem dikit ya. Sudah ayat 24 itu dimulai dengan sebuah gambaran akan peristiwa kosmologi, saudara. Hal-hal yang terjadi di dalam kosmos, dalam dunia ini ya. Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Peristiwa ini dibilang pada masa itu sesudah siksaan yang disebutkan dalam bagian sebelumnya yang kita pahami dari khotbah yang di minggu lalu, saudara. Setelah peristiwa kosmologi ini, ayat 26 sampai 27 disebutkan bahwa anak manusia, the son of man, yang sama juga disebut dalam Daniel pasal 7 ayat 13, itu akan datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Nah saudara, kita langsung nyambung nih. Oh kalau baca bagian ini berarti ini bicara tentang kedatangan Yesus datang kembali. Karena ada tindakan mengumpulkan orang pilihan. Ya. Nah tetapi memang bagian ini punya alternatif interpretasi berbeda-beda, termasuk juga para penafsir Alkitab, saudara. Nah yang jadi masalah adalah begini. Kalau memang ini adalah kedatangan Yesus kembali, kenapa kemudian di ayat 30 Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi." Nah pertanyaannya, siapa angkatan ini, saudara? Berarti kan harusnya kalau angkatan yang dimaksud di sini adalah para murid atau orang yang sejaman dengan Yesus, maka harusnya Yesus sudah datang kembali dong. Ya. Kita kan bacanya gitu ya. Harusnya kalau sudah angkatan ini tidak akan mengalami apa yang Yesus sebutkan dengan tanda-tanda yang terjadi tadi, berarti angkatannya Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas yang memang lagi bicara sama Petrus secara private di tempat ini, itu akan ngalamin ini bersama dengan para pendengar Yesus yang lain. Nah maka kemudian kita menanyakan, ini kan akan menjadi sebuah kesalahan tafsiran kalau kita katakan Yesus sudah datang kembali, bukan? Karena Yesus belum datang kembali. Tetapi siapa generasi ini, angkatan ini, this generation. Nah maka kita kemudian perlu memahami ini dengan baik, saudara. Sehingga kita memahami nubuatan yang Tuhan Yesus maksudkan itu apa, saudara. Nah ternyata saudara, pada waktu saya memeriksa bagian ini, walaupun penafsirannya ada cukup banyak, saya coba sederhanakan kira-kira begini, saudara. Di dalam nubuatan ini, itu tercampur dua peristiwa. Peristiwa pertama, itu adalah nubuatan tentang penghancuran bait suci dan Yerusalem. Dan yang kedua bicara tentang peristiwa parusia, yaitu Yesus datang kembali. Yesus datang kedua kali. Nah minggu lalu kita sudah bicara banyak saudara ya tentang itu ya, penganiayaan dan penyesatan. Nah kenapa ini ditafsirkan penghancuran bait suci, saudara? Bagian 5 pasal 13 ini ayat 5 sampai 23.
Karena kalau kita perhatikan di sana, sebenarnya Yesus konteksnya lagi ngomong sama Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas ngomongin tentang bait suci. Yesus berkata di ayat kedua bahwa bait suci ini di atas ini tidak akan ada batu yang akan didirikan di atasnya. Semuanya akan runtuh. Kemudian Petrus tanya, kapan itu terjadi? Bila mana itu datang kesudahannya? Nah, kemudian Tuhan Yesus jelaskan. Nah, ada tanda-tanda yang diikuti, ada penyesatan, penganiayaan, kamu akan diserahkan kepada mahkamah agama dan seterusnya. Nah, sampai kemudian dijelaskan ada kebinasaan yang menjijikan. Saudara, ini adalah sesuatu yang sama juga didengungkan di dalam kitab Daniel, saudara. Tentang kebinasaan yang menjijikkan itu. Itu biasa kaitannya sama bait suci yang dinodai, yang dinajiskan. Nah, kalau dalam bait suci yang kedua, bait sucinya Zerubabel ya. Setelah bait suci Salomo, kemudian kembali dari pembuangan, mereka kembali mendirikan bait sucinya Zerubabel namanya ya, biasa sebutannya. Nah, bait suci ini dinajiskan oleh Antiochus Epiphanes ketika dia membawa pasukannya menyerang, mengepung, kemudian menghancurkan dan membawa masuk babi, saudara, babi itu dipersembahkan di altar. Nah, itu sebuah hal yang sangat menajiskan dan disebutlah dia salah satunya ya, kebinasaan yang menjijikan itu. Nah, ini diulang lagi sama Yesus. Ini tanda-tanda apa? Masih ngomongin bait suci, saudara. Dan di dalam sejarah kita akan ketemu bahwa ini adalah Kaisar Roma yang pada waktu itu adalah Vespasianus ya. Yang memerintahkan anaknya Titus untuk mengepung Yerusalem pada tahun 70, kemudian menghancurkan bukan hanya Yerusalem tapi bait suci. Jadi dalam catatan sejarah itu, bait suci yang kedua ini, bait suci Herodes ini yang ketiga, saudara, bait suci Herodes ini kemudian dihancurkan sampai betul-betul batunya rata, saudara. Nah, maka kita akan bisa melihat, saudara, ayat 30 tadi bicara tentang generasi ini, kita jadi lebih bisa memahami dengan baik. Oh, generasi ini siapa? Generasi ini bukanlah figuratif, saudara. Generasi yang percaya sama Yesus seluruhnya. Karena memang konteks ini kan ngomongnya sama Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Ngomongnya private. Nah, berarti konteks ini bicara tentang generasi saat itu. Yang akan dengan segera dalam waktu 40 tahun lagi. Ya, kalau mungkin Yesus hidup tahun 30-an, saudara. Maka tahun 70 itu terjadi pengepungan oleh Kaisar Roma. Dan disitulah Yerusalem dihancurkan, bait suci dihancurkan. Nah, baru di bagian 32 sampai 37 tadi dikatakan untuk berjaga-jaga karena parusia itu, akhir zaman itu yang waktunya tidak diketahui kapan. Nah, sudah bisa jelas ya. Jadi ini kita bisa melihat ada dua peristiwa. Nah, dari dua peristiwa ini ada kesimpulan, saudara. Kesimpulannya adalah peristiwa ini terjadi, sebagiannya sudah digenapi. Yang disampaikan Yesus di dalam bagian ini, sebagiannya sudah digenapi. Mengenai Yerusalem dan bait suci yang dihancurkan itu sudah tergenapi. Yang belum adalah kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Nah, jadi sebenarnya saudara, kalau kita melihat bagian ini, maka kacamata kita tuh harusnya cara melihatnya adalah, kalau nubuat Yesus dalam sejarah manusia itu sudah terjadi, artinya perkataannya yang lain pun akan terjadi, saudara. Pada saat dia katakan anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, maka itu adalah sesuatu yang pasti tergenapi. Kita lihat yang ini sudah terjadi, sekarang kita menantikan kedatangannya kembali. Menantikan dia akan memulihkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, saudara. Itu sebabnya kemudian Yesus berkata ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, inilah yang perlu kita simpan dalam hati kita dalam-dalam, saudara. Karena pada saat distraksi kehidupan itu datang, akan dengan mudah menarik kita untuk jauh dari Tuhan, saudara. Akan dengan mudah membuat kita jadi takut, cemas, membuat kita mempertanyakan kehadirannya. Tetapi kalau saudara melihat bagian ini, dan bagian ini sudah menunjukkan bagaimana perkataan itu digenapi, saudara. Maka kita sedang menunggu penggenapan penuhnya, bukan? Kita perlu pegang dengan setia bahwa ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus. Saudara, apa hari ini
Distraksi apa yang hari ini menjadi sebuah distraksi besar dalam hidupmu? Yang hari ini membuat engkau mulai meragukan Yesus. Yang mulai membuat engkau tidak fokus dengan apa yang menjadi panggilanmu. Saudara, kalau kita meyakini dan percaya pada Alkitab, percaya pada Yesus Sang Penebus kita, Dia akan menggenapi dan Dia akan datang kembali. Maka kita diminta untuk tetap setia. Maka berjaga-jaga itu bicara tentang setia. Setia pada pengharapan akan Kristus. Ada penyesatan dalam teologi, saudara, dalam ibadah-ibadah mungkin ada penyesatan. Tapi saya tetap setia pada Kristus. Ada penderitaan, saya mau tetap setia pada Kristus. Aku mau berharap pada Dia. Saudara, yang saya renungkan, saudara, kalau bagian ini memang konteksnya penganiayaan. Lebih tepatnya penganiayaan. Tapi kalau saya renungkan hari-hari ini, penganiayaan itu nggak terlalu membuat kita sebenarnya goyah akan iman kita, bukan? Justru orang Kristen kalau dianiaya, saudara, makin dianiaya makin banyak. Iya kan, sejarah gereja menunjukkan itu kan. Makin dianiaya, makin merambat, saudara. Maka kemudian iblis mengganti strategi, saudara. Hari ini yang membuat kita menjadi meragukan Tuhan bukan itu. Tetapi hidup yang dipenuhi dengan kesulitan, ketidakberhasilan, kegagalan, relasi yang rusak. Itu membuat kita gampang bertanya jadi dalam hati, Tuhan, gue udah melayani Tuhan, saya udah kasih hidup saya mau komitmen sama Tuhan, tapi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Duka cita yang dalam datang, saudara. Itu semua buat kita bertanya, benar gak sih Tuhan tuh akan datang? Benar gak sih Tuhan tuh peduli sama saya? Saudara, di tengah kondisi hidup kita, saudara. Saya tahu gak mudah, saudara. Duka cita, ekonomi yang hari ini tidak baik-baik saja bahkan di Indonesia. Hidup keluarga kita yang mungkin di ujung tanduk. Sudah mudah sekali distraksi ini membuat kita jadi meragukan Dia. Maka Tuhan ingin kita hari ini tetap memegang teguh apa yang Dia katakan. Bahwa satu saat Dia akan datang. Dan dalam kitab Wahyu kedatangannya itu membawa pemulihan. Semua yang punya ratapan tangis diubahkannya menjadi kebahagiaan. Tapi dalam masa penantian itu saudara, berjaga-jaga. Jangan biarkan distraksi itu membuat kita meninggalkan iman kita dari Tuhan. Saudara, itu yang pertama. Lalu pertanyaannya, berjaga-jaga seperti apa lagi yang Yesus maksudkan untuk kita lakukan? Selain setia, bahwa pengharapan itu pasti terjadi. Pengharapan pada Kristus akan datang. Nah, saudara, kita akan lihat bagian berikutnya. Berjaga-jaga seperti apa sih yang dimaksudkan? Dalam ayat 33 sampai 37 kita melihat, saudara, di bagian ini Yesus mengatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kemudian Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan, saudara. Seperti seorang yang berpergian, ada tuan mau pergi ke luar negeri gitu ya. Dia kemudian percayakan rumahnya kepada hamba-hambanya. Pada saat dia pergi, apakah hamba-hambanya itu melakukan tugasnya? Atau dia hanya diam-diam saja, saudara? Nah, ini yang Tuhan Yesus mau kita melihat, saudara. Bahwa dalam artian berjaga-jaga, itu dimengerti bukan dalam sikap pasif, saudara. Yang tidak melakukan apapun. Tapi pada waktu Yesus memberi perumpamaan itu semua hamba-hamba kan tetap harus ngerjain tugasnya ya. Ya bersihin rumah, ya ngapain, ya ada penunggu pintu, nunggu sampai Tuhan datang. Kalau Tuhannya datang ya dia harus bukain pintu. Maka mereka harus berjaga-jaga. Makanya kata berjaga-jaga itu bukan diam di dalam kepasifan, saudara. Tapi bicara tentang keaktifan, melakukan sesuatu. Nah, maka pertanyaannya aktif melakukan apa, saudara? Nah, ini saudara, ini yang menarik yang saya temukan dalam bagian ini, saudara. Saudara, Markus menulis strukturnya itu dengan sangat menarik. Saudara akan melihat di sini tuh ada yang namanya kiasmus, saudara.
Itu jenis sastra yang cara menulis yang di tengahnya menjadi pusatnya, di atas dan di bawah itu akan bicara tentang hal yang sama. Nah coba kita lihat saudara, di dalam bagian ini ada kata para penyesat, ayat 5 sampai 6. Kemudian diikuti dengan kata waspadalah, watch. Kemudian di aksennya di bagian bawah saudara, ayat 21 sampai 23 juga ngomong gitu. Para penyesat, waspadalah, watch. Nah bagian B saudara, di situ bicara tentang perang secara global, apabila kamu mendengar deru perang dan seterusnya. Kemudian di bagian B aksennya ada perang di Yudea. Ayat 14 sampai 20. Apabila kamu melihat. Nah di tengah-tengahnya saudara, yang menjadi pusat kiasmus ini, yaitu penganiayaan orang Kristen. Hati-hati katanya. Nah saudara, apa yang dimaksudkan? Dan kalau kita lihat kata berjaga-jaga itu, berhati-hati itu diulang-ulang terus dalam bagian ini ya. Nah maka kalau kita mau melihat ini dari perspektif kiasmus ini, maka ada sebuah pesan yang dalam saudara yang mau diberitakan oleh Markus. Bahwa berjaga-jaga itu berkaitan dengan ayat 9 sampai 13 saudara. Ini adalah di tengah-tengahnya ayat ke-10. Tetapi Injil harus diberitakan dahulu kepada semua bangsa. Jadi saudara, yang diperlihatkan oleh Markus adalah kalau kau mau berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bukan dia menantikan kedatangan Tuhan, sang Tuhan. Tapi berjaga-jaga itu bicara tentang kamu harus secara aktif memberitakan Injil saudara. Injil yang menjadi pusatnya harus disebarkan. Semua bangsa harus mendengar. Dan kamu adalah bagian dari melakukannya. Orang yang diminta untuk melakukannya. Berjaga-jaga itu artinya secara aktif kita senantiasa giat memberitakan Injil. Saudara, saya ingat ada satu film. Ini saudara, Hachiko, mungkin pernah nonton ya. Ini difilmkan, diadaptasi dari kisah yang di Jepang ya. Tapi aslinya bukan orang Amerika gitu ya, atau orang bule ya saudara. Nah kisah ini adalah kisah nyata pada tahun 1923 di Jepang. Itu ada seorang profesor namanya Profesor Ueno. Nah profesor ini mengadopsi seekor anjing ya. Ini anjingnya Akita Inu ya. Nah diberi nama Hachiko. Nah dia senang, dibesarkan, pelihara. Kemudian setiap kali dia pergi mau ke universitas, dia bawa anjingnya untuk pergi ke stasiun. Sampai di stasiun, nanti dia masuk ke stasiun, anjingnya nungguin di depan stasiun. Nah kemudian dia akan pergi mengajar di universitas, kemudian dia kembali lagi. Nah waktu dia kembali, si anjing itu masih nungguin depan stasiun. Nah itu terjadi beberapa tahun saudara. Nah sampai satu kali siapa tadi namanya? Profesor Ueno ya. Profesor Ueno itu kemudian terkena serangan jantung saudara. Dan dia meninggal pada waktu di universitas, langsung meninggal di tempat. Nah karena tadi paginya sudah ngantar, dia masih nungguin si profesor itu pulang. Dia tungguin sampai sore, gak keluar profesornya. Dia tungguin lagi besoknya, gak pulang lagi. Dia tungguin. Sudah itu terus terjadi berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun, sampai 10 tahun. Hingga Hachiko ini meninggal, mati. Dia masih setia menanti kedatangan sang Tuhannya yang sudah tiada itu. Wah filmnya itu mengharukan ya, buat kita yang melo mungkin nangis-nangis ya. Kalau nonton itu ya. Akhirnya mati. Nah saudara, saya membayangkan kita bisa sih belajar dari Hachiko ya. Tentang apa? Kesetiaan ya. Kesetiaan menunggu sang Tuhan, menantikan Tuhan itu datang kembali. Datang ya. Dia duduk lagi, paling nanti dikasih makanannya dari mana? Itu orang-orang sekitar karena kenal si Hachiko akhirnya ngasih makan sudah. Selama 10 tahun tuh orang-orang yang di situ, sekitar situ yang kasih makan si Hachiko. Sampai dia meninggal, dia masih menanti sang Tuhan. Dia tetap setia kepada sang Tuhan. Ya kita bisa belajar kesetiaan sih dari kisah anjing ini, Hachiko ini. Tapi saudara saya kira yang diminta Yesus bukan kayak gitu. Kita gak diminta untuk duduk nungguin Tuhan Yesus datang, bukan? Secara pasif, aduh kapan nih Tuhan Yesus datang ya? Aduh kapan nih, bisa gak hari ini? Oh ya, enggak saudara. Kita diminta tetap melakukan sesuatu secara aktif. Dan apa yang harus kita lakukan? Memberitakan Injil saudara. Kalau ini gak dikerjakan, maka gereja akan berhenti menjadi gereja saudara. Injil adalah sesuatu yang kemudian mengubahkan hidup kita, bukan?
Yang hari ini kemudian menarik kita dari kegelapan, mengumpulkan kita menjadi sebuah komunitas orang percaya, saudara. Saudara masih ingat gak saudara terima Injil pertama kali, saudara? Bagaimana saudara melihat anugerah yang besar itu untuk kita yang pendosa besar ini, saudara? Nah, harusnya itu menggelisahkan hati kita. Kalau sampai hari ini kita sudah tidak lagi memberitakannya. Yang kita beritakan apa, saudara? Ya, kalau ada dapat voucher online gitu ya. Masuk grup keluarga, grup RT 5. Ini ikutin yang ini. Sudah berita Injil itu harusnya datang dari sebuah hati yang melihat kekaguman akan Tuhan, bukan? Kasih yang besar, yang kita spektakuler itu, yang membuat Sang Pencipta itu turun ke dalam dunia, menyelamatkan kita orang yang paling gak layak untuk diselamatkan, saudara. Pertanyaan saudara, pertanyaan saya, masihkah Injil itu menggetarkan hati saudara? Sehingga menggelisahkan kita untuk mengabarkannya. Hari-hari ini saudara, gereja cukup tenang dengan dirinya sendiri. Selama saya masuk surga ya cukup. Saudara, Injil itu bukan hanya bicara masuk surga dan neraka, saudara. Injil bicara mengubah hidup orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Saudara, saya sebagai pembina remaja, saudara. Saya melihat ada banyak anak remaja yang hidup dalam kegelapan. Kenapa? Orang tuanya juga hidup dalam kegelapan. Belum diubahkan, belum disentuh oleh Injil yang punya kekuatan Allah itu, saudara. Maka dari itu Injil ini, saudara, mau tidak mau kita harus lakukan, harus beritakan. Banyak orang mungkin mikir, ya aku nggak bisa ngomong, ya aku mungkin, ya yang penting hidupku baik-baik aja. Enggak, saudara, Injil itu harus disampaikan secara verbal, saudara. Jatuh-jatuhnya kita hanya jadi seorang sosial saja, saudara, social gospel. Yang penting hidup baik, nggak ganggu orang lain, toleran. Saudara, enggak, yang mengubahkan itu adalah kabar Injil itu. Bahwa ada Sang Pencipta yang kemudian menebus manusia di kayu salib. Pertanyaan saya sekali lagi, saudara. Kapan saudara terakhir memberitakan Injil? Saudara, harusnya hati kita gelisah. Kalau kita tidak lagi bergetar ketika mendengar kasih karunia Allah. Kita harusnya gelisah, saudara, kalau kita tidak lagi takjub dengan karya Allah untuk kita yang berdosa. Maka berita Injil itu harusnya kita kerjakan, saudara. Kita kabarkan sampai kita mati, saudara. Itu tugas berjaga-jaga, saudara. Itulah yang dimaksudkan Yesus berjaga-jaga. Kita tidak duduk diam, kita do something. Proclaim the gospel. Kabarkan Injil itu. Mulai dari orang terdekat kita. Tapi ya jangan deket-deket terus, saudara. Deketnya udah 50 tahun, ya deket-deket aja dikabarin. Saudara, gereja itu harus keluar. Lihat orang lain di tempat kerja kita. Kalau ada kesempatan, beritakan Injil. Aduh, aku gak bisa ngomong. Sudah saya cerita, sudah satu kali saya kelompok kecil dengan teman-teman remaja. Sudah. Ada 2 orang anak remaja datang ke saya. Mereka cerita tentang diskusi tepatnya. Mereka diskusi tentang satu orang temannya yang mulai gak percaya Tuhan. Ragu akan Tuhan. Dengan semua pertanyaan-pertanyaan anak remaja hari ini ya. Nah, saudara, kemudian mereka tanya gimana, kami mau kasih tahu tentang Tuhan dan sebagainya, tapi ya kami bingung ngomongnya. Sudah, saya cuma bilang sama mereka satu bagian. Kamu udah pernah ngalamin disentuh oleh Injil. Tahu artinya kasih karunia Tuhan buatmu. Udah kamu ceritain itu. Memang di dalam kabar Injil ada doktrin, saudara. Tetapi bukan doktrinnya kita harus pahami sepenuhnya karena kita bukan mahasiswa teologi, saudara. Tetapi yang kita beritakan adalah bagaimana cintanya Tuhan yang besar itu menyentuh hati saya. Dan hati saya kemudian diubahkan Tuhan. Dan itu mengubahkan keluarga saya, saudara. Maka hari ini saudara coba lihat dengan seksama, saudara. Ada banyak orang yang butuh Injil. Keluarga-keluarga yang butuh Injil. Para suami yang hidupnya di dalam kegelapan, kemabukan. Dia butuh Injil.
Para istri yang hidup di dalam luka dan kemarahan, dia butuh Injil. Anak-anak remaja yang kecewa dengan orang tuanya, dia butuh Injil, saudara. Orang yang penuh kemarahan, kegeraman, saudara, dia butuh Injil. Orang yang gak punya pengharapan dan ingin mengakhiri hidupnya, dia butuh Injil. Sudah harus ini menggetarkan kita. Kita tidak sedang dianiaya. Penderitaan kita tidak lebih besar daripada para rasul, saudara. Penganiayaan itu dimulai, saudara, pada waktu kalau baca bagian ini, saudara, dimulai oleh Yesus sendiri. Dia yang dianiaya terlebih dahulu. Kabar akan penangkapannya itu akan kita baca bagian berikutnya. Setelah itu siapa? Murid-murid Yesus. Setelah itu siapa? Gereja mula-mula. Setelah itu siapa? Kita hari ini. Mungkin kita tidak dianiaya seperti mereka. Tapi kalau kita tidak mengerjakan tugas kita, saudara, bukankah kita sedang tidak berjaga-jaga? Jadi ada dua hal yang hari ini kita pelajari, saudara. Berjaga-jaga bicara tentang satu. Kita mau percaya, tetap setia pada pengharapan dalam Kristus. Di tengah segala pergumulan hidup kita, tetap pegang tangan Tuhan, saudara. Tetap setia dan percaya. Yang kedua, di dalam segala hal yang dialami itu, kita tetap giat beritakan Injil. Ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, saudara. Bukan hanya tugas mahasiswa teologi, saudara. Ini tugas mereka yang mengaku percaya dan menjadikan Yesus gurunya. Tugas kita semua. Saudara, biasanya kapan saudara paling mengharapkan Yesus datang segera, saudara? Saya mengharapkan Yesus datang segera itu waktu saya ngerjain tesis, saudara. Pengumpulan deadline. Waduh, 2 hari lagi. Boleh nggak Tuhan besok datang? Kalau Tuhan besok datang, gak perlu ngumpulin tesis, selesai. Ya nggak? Ada yang besok mau ngumpulin? Saudara, yang mau saya bilang, saudara, kalau kita udah percaya dan yakin sama apa yang diberitakan Yesus, message yang Tuhan berikan ini bukan message of terror, message of hope. Ini adalah harapan buat kita. Saya ngerti hari ini hidup kita mungkin sedang sulit, saudara. Engkau bergumul dengan banyak hal. Tapi saudara, Tuhan gak tinggalkan kita kok. Ingat perkataannya, Dia akan datang kembali. Membalut semua luka kita. Dan memulihkan lagi hidup kita. Oleh sebab itu biarlah kita tetap setia. Kerjakan bagian kita. Tetap bertahan. Tetap beritakan Injil, saudara. Karena itu yang dimaksud Tuhan dengan berjaga-jaga. Satu hari saudara, mungkin saudara. Kalau itu terjadi dalam masa kita. Kalau kita dengar ada fenomena alam terjadi, biasanya kita langsung takut. Gempa bumi yang kemarin aja berapa hari mungkin udah pada keluar ya. Tapi ada satu hari nanti, pada saat kita melihat fenomena alam terjadi, kita enggak cemas. Karena kita melihat Sang Anak Manusia dalam kemuliaannya, ada di atas awan-awan. Menjemput dan mengumpulkan kita, saudara. Bagi dunia, kedatangan Kristus bisa jadi hari penghukuman. Akan penuh dengan ketakutan. Tapi buat kita yang hari ini percaya dalam namanya, itu akan menjadi hari penghiburan. Hari sukacita. Hari pemulihan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena Tuhan tidak tinggalkan kami dengan sebuah ketidakpastian. Tapi pada waktu Engkau naik ke surga, Engkau telah memberikan janji bahwa Engkau akan datang kembali. Mengumpulkan dan mengangkat kami bersama-sama dengan Engkau. Dan kami meyakini janji-Mu akan digenapi, Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, tolong jemaat Tuhan. Ada banyak hal yang mungkin hari ini jadi distraksi kehidupan kami. Yang membuat kami meragukan Tuhan, kecewa pada Tuhan.
dan melupakan apa yang seharusnya kami kerjakan. Fokus utama kami menghidupi panggilan Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami kembali melihat dengan yakin dan percaya di tengah segala pergumulan, di tengah segala duka cita, di tengah segala luka-luka yang kami bawa. Kami mau yakin bahwa Engkau melihat dan Engkau akan datang kembali untuk kami. Biarlah pesan pengharapan ini nolong kami untuk bertahan dalam kehidupan yang sulit ini Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah kami ada yang menderita karena nama Kristus. Ada yang teraniaya, ditolak oleh keluarganya sendiri. Tuhan, Engkau yang kuatkan anak-Mu itu. Engkau yang nyatakan kasih-Mu. Berikan kekuatan untuk kami bisa melewati. Untuk tetap bertahan. Sembari kami tetap memberitakan Injil-Mu. Injil yang mampu mengubahkan orang yang di dalam kegelapan. Dibawa kepada terang yang ajaib itu. Tolong kami Tuhan, melakukan bagian kami. Gelisahkan hati kami. Kalau hari ini kami abai terhadap berita Injil. Gelisahkan diri kami. Kalau kami hari ini belum melakukan pemberitaan itu. Pakai kami yang hari ini mau mengatakan, Tuhan, aku anak-Mu yang kecil. Yang penuh dengan dosa, tapi kalau Engkau mau pakai aku, biar aku jadi sarana Injil. Itu diberitakan. Dan ada restorasi dalam keluarga-keluarga. Ada restorasi dalam masyarakat. Ada restorasi dalam individu-individu Tuhan. Yang sedang berjuang. Yang sedang tidak ada arah. Tanpa tujuan. Hidup dalam kesesakan dan kegelapan. Pakai kami untuk menyentuh hidup mereka Tuhan. Terima kasih untuk firman. Biarlah firman Tuhan ini hidup di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.